Ujian untuk memperoleh gelar doktor dalam program studi ilmu hukum dimulai. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dengan ini saya buka. Akan untuk membacakan ringkasan disertasi saudara selama 15 menit. Silakan. Ketua sidang, promotor dan kopromotor dan tim penguji, para undangan dan hadirin sekalian yang sangat saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan ringkasan atau inti disertasi saya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia hingga bulan Desember 2024, sebanyak 899 emiten telah melaksanakan 1.403 elektronik. Walaupun telah diatur dalam pasal 1 angka 12 pasal 11 UU ITE, namun belum pernah digunakan dalam praktek pembuatan akte di sana LPS oleh notaris. Tidak menggunakan ketentuan pasal 77 Undang-Undang PT sebagai dasar hukumnya. OJK berpandangan memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan mengenai pemanggilan alat bukti yang otentik, bukan berfokus pada pelayanan administrasi kepemerintahan. Keberadaan notaris tidak menjadi hilang dengan kemajuan teknologi, justru teknologi membantu notaris dalam melakukan autentikasi teknis, sehingga suatu dokumen dapat dinyatakan otentik. Tetapi untuk mendapatkan kebenaran kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi Dan pengamat pelajar Profesor Dr. Irwan Subojo SHMSI untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Tulisan ini memang sangat relevan karena ini ada antinomi antara beberapa ketentuan yang nyata, ya, diskursi itu tadi kalau sampai atau reduce. Jadi saya ada cuma dua pertanyaan saja. memang mengatur berbeda mengenai pelaksanaan jabatan notaris. Dalam common law system memang hanya diatur mengenai legalisasi tanda tangan sehingga bisa digantikan dengan konvensi aposti, di mana dokumen notaris itu merupakan akte notaris merupakan dokumen umum. Tetapi untuk civil law system berbeda, Prof. Dalam civil law system di sini notaris diberikan kewenangan secara atribusi oleh Yang terhormat Ketua Sidang, tim promotor dan para penguji, hadirin dan saudara Profes yang terpelajar. Saya mengapresiasi riset saudara. Dan terus pertama-tama saya mengucapkan selamat sudah sampai pencapaiannya di tahap ini. Disertasi ini memang sangat menarik dan mudah-mudahan akan sangat bermanfaat nanti pada saat diimplementasikan. Ya, standarnya itu subjektif atau objektif. Kalau subjektif itu berarti memperhatikan misalkan tadi ya, pengalaman, ya, tingkat pendidikan, ya, mungkin ada notaris yang sudah mengikuti banyak pelatihan, ya, sertifikasi. Orang sedang menjalankan jabatannya terikat dengan sumpah jabatan. Artinya pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jujur, amanah seksama dan memperhatikan kepentingan pelatihan. Bagaimana sikap notaris pada saat menerima suatu isyarat rapat di bawah tangan untuk dituangkan dalam namanya pernyataan keputusan rapat? Apa mesti diperhatikan? Demikian. yang terhormat dan terpelajar Dr. Winarto Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Izinkan saya menjawab. Di dalam pelaksanaan jabatan notaris, ketika seorang notaris menerima risalah atau notulen rapat umum pemegang saham yang dibuat di bawah tangan, di situ Oleh sidang terbuka ini, apa yang Anda lihat kelemahan dari disertasi Anda ini yang perlu diperbaiki oleh peneliti berikut, ya, atau mungkin untuk S3 doktoral di bidang Tinggi kepada saudara Cang Sentrawan, karena saya menikmati betul perkembangan dari penerbangan yang panjang ini, ya, kemudian ini pada saat ini jadi buku enak menarik, kelihatan perdebatan paradigma yang tadi disebutkan, ya. Jadi Pak Jong tadinya agak takut mengambil posisi, kemudian kita sebenarnya bukan baru, tetapi sudah digunakan oleh Dr. Ekmon Makarim. Adanya autentikasi teknis dan autentikasi hukum.
bisa dihasilkan oleh teknologi. Tetapi yang dilakukan oleh notaris adalah selain autentikasi teknis menggunakan teknologi sebagai alat bantu, juga melakukan autentikasi hukum. Sidang tertutup untuk membuka penilaian. Sidang saya skors untuk beberapa saat. Sidang terbuka Mahkamah Doktor Universitas Indonesia, saya buka kembali. Untuk mengangkat calon doktor Saudara Chong Sendrawan NPM 210676845 menjadi doktor dalam studi ilmu hukum dengan judisium yang diperoleh adalah tangan memuaskan. Akhirnya bisa tersenyum. Saudara promotor Profesor Dr. Rosa Agustina SMH untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Karena Pak Chong sudah menyelesaikan pendidikan yang paling tinggi, ya, S3. Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 336, ingat Pak Chong. Dan juga merupakan doktor ke-13 yang lulus di tahun 2025. Soalnya bisa bilangin sama 13 ya, maunya langsung 14 saya. 300, akan bagus-bagus. 300 yang lulus setelah program pasca sarjana diselenggarakan langsung oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada promotor Profesor Dr. Rosa Agustina SMH, dua co-promotor yang sangat gigih ini, Pak Dr. Edmond Makarim Eskom SHLM, dekan senior, Dr. Arman Nevi SHMM, dan juga para penguji eksternal, Profesor Dr. Agus Yuda Harmoko SHM. Hari ini yang hadir semuanya saya ucapkan terima kasih, khususnya pada Insinyur Citra Muksin, Ketua Umum Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas 2 Indonesia PPL2I, terima kasih telah hadir. Dr. Megi Tribuana Tunggalsari, SH MKN, Ketua IKA MKN. Baik, boleh untuk fotografer dan dokumentasi sudah bersiap. Boleh kita berapa? Satu apa? Untuk selanjutnya kepada Dr. Chong Sendrawan dan keluarga. Potret dulu. 3, 2, 1, 2, 3, siap. Barometer hukum online untuk publikasi. Ya, sebenarnya kalau kita dalam belajar yang kita dilatih itu tidak hanya pengetahuan hukum kita saja, tetapi sebenarnya juga kita belajar bagaimana kita bisa menguasai diri sendiri dan mengenal diri kita lebih lanjut. Ya, karena yang dibutuhkan juga adalah mentalitas untuk menjadi pemenang. Ketika kita masa studi kita mengalami naik dan turun, itu merupakan hal yang biasa. Yang penting bagaimana secepatnya kita bisa pulih kembali ya untuk menyelesaikan studi kita.
dan kita juga mempelajari bagaimana dari para dosen kita, para guru besar kita ya mencari pemikirannya, solusi-solusi apabila mendapatkan satu hambatan atau masalah, jalan keluarnya seperti apa. Dan yang paling penting bagaimana kita juga bisa mempelajari interaksi dengan guru besar, dengan kolega, dengan teman-teman kita, manajemen waktu dan sebagainya. Jadi memang dalam studi itu banyak sekali yang bisa kita pelajari dan banyak manfaatnya. Oke Pak, Pak kira-kira boleh dong Pak pesan-pesan untuk kita-kita juga nih yang mau ngambil S3 gimana nih Pak kira-kira gitu? Saran saya untuk yang mau mengambil S3 itu kita bisa benar-benar mempersiapkan dengan baik sehingga ke depan kita bisa lancar studinya. Karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah pada waktu persiapan. Ketika kita melakukan persiapan dengan baik, mudah-mudahan ke depan studi kita itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Dan memang penelitiannya bagus sekali. Dan itu kelihatan memang novelty atau kegunaannya untuk para notaris yang sedang menjalankan amanat undang-undang ya sebagai atributif itu memang bagus karena ini mengantisipasi kemajuan teknologi yang berkembang karena masyarakat itu melihat apakah teknologi ini bisa diimplementasikan untuk notaris dengan tabelinis officium fideliter exercerbo atau bagaimana. Nah ini tulisan ini amat sangat penting dan sangat relevan dengan pekerjaan dan tugas-tugas notaris dalam menjalankan amanat undang-undang. Jadi ternyata memang tidak sesimpel yang dibayangkan oleh notaris. Oh nggak bisa, ini nggak bisa. Bukan, ini bukan bisa atau tidak. Kalau perintah undang-undang jalankan dengan undang-undang ITE yang baru dan ini sudah dibahas dan ini memang amat sangat bagus dan bisa dipelajari dengan seksama oleh para notaris. Oh ya, selamat dan sukses selalu Pak Dr. Chong Sendrawan, SHMH MKN juga bahwa dalam menjalankan tugas sebagai notaris dan pejabat undang tanah ini pasti sangat bermanfaat bukan cuma diri sendiri tapi juga untuk para notaris baik yang sudah menjabat maupun yang belum menjabat, baik yang senior maupun yang junior. Jadi ini sekali lagi selamat dan salam sukses luar biasa. Mantap. Nah. Oke. Baik, selamat ya Pak Dr. Chong Sendrawan. Akhirnya sampai di titik ini dengan keren banget tulisannya, sangat inspiratif dan sangat inovatif. Semoga apa yang menjadi tulisan Pak Chong ini bisa diimplementasikan dan bisa bermanfaat ilmunya, terutama mengenai akta notaris yang secara elektronik. Semoga apa yang Bapak tulis dan harapan-harapan ke depan bisa menjadi kenyataan. Sukses ya Pak Chong ya. Saya mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya udah hadir untuk acara ini. Semoga dengan acara ini bermanfaat untuk para notaris-notaris yang lain, disertasinya bermanfaat untuk kedepannya dan untuk Pak Chong sendiri. Selamat untuk kesuksesannya yang sudah dia raih selama 3 tahun ini. Dia berjuang sampai ke titik terakhir yang sudah cukup panjang sekali. Terima kasih. Selamat Bapak. Selamat Papa. Selamat Papa. Selamat Papa.